warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus Masjid Babul Hidayah, Pak Imam, Pak Ustaz Andi, Pak Camat, Pak Polsek, rekan-rekan pejabat utama dari Polrestabes Makassar yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di puasa yang ke-17 Nuzul Quran, ya, alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebentar saya minta waktu Bapak Ibu sekalian karena setiap subuh kami dari Polrestabes Makassar ini punya program subuh keliling. Nah, jadi keliling ke masjid-masjid untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri pada Bapak Ibu sekalian supaya kami lebih mengenal Bapak Ibu sekalian, juga Bapak Ibu sekalian lebih mengenal kami dari Polrestabes Makassar. Kenapa demikian? Karena memang mungkin saja Bapak Ibu tidak terupdate tentang situasi keamanan yang ada di Polres di wilayah Makassar ini, khususnya di wilayah Tamalate. Tetapi tidak juga mengenai itu saja. Lebih pentingnya lagi adalah kedekatan dan keterikatan batin antara Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, setiap hari kami selalu menyampaikan kepada masyarakat di Kota Makassar bahwa polisi ini jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga dalam melakukan tugasnya tentu harus mendapatkan dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya hanya 1.800 dibandingkan dengan 1,4 juta jiwa penduduk di Kota Makassar, sehingga kalau itu dibagi ke 12 kecamatan, bagi beberapa kelurahan, bagi beberapa RW, RT sudah habis polisinya, sehingga tidak akan mampu mengcover seluruh Kota Makassar. Tetapi ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Artinya Bapak Ibu dapat melakukan hal-hal yang sifatnya pencegahan yang tidak perlu dilakukan oleh polisi. Misalnya keluar rumah mengunci pintu. Dan sebentar lagi kan mau pada mudik, ya. Mungkin pada ada yang pulang ke Sidrap, ada yang pulang nanti ke Takalar, mungkin pulang ke mana, Luwuk, ya, gitu ya, ke beberapa daerah, atau mungkin pulang ke luar daerah. Nah, biasanya kalau sudah begitu, para pelaku kejahatan biasanya juga yang kepingin lebaran melakukan aksinya. Nah, ini pelaku kejahatan juga biasa pengen lebaran. Walaupun mereka berpuasa, tetapi mereka juga tetap melakukan kejahatan karena pengen lebaran. Jadi kayaknya bukan puasanya jadi tujuan utama, tapi lebaran yang jadi tujuan utama. Nah, ketika kita pergi, ini beberapa kejadian yang pernah saya alami langsung dan saya ungkap pelakunya. Mereka datang ke satu komplek, ada Pak Babin saya, maaf Pak Babin saya, belum ke sebagai. Nah, pada ramai hotel. Jadi masuk ke dalam satu komplek orang yang tidak dikenal. Zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kepedulian kita terhadap tetangga ini kayaknya kurang. Bahkan ada yang nggak kenal tetangga satu sama lain. Kalau zaman dulu itu kan saya dari masih kecil diajak sama bapak saya, ayo kita jalan ke rumah tetangga, ke om ini, om itu, pak ini, pak itu, dikenalkan sama tetangga supaya apa? Supaya kenal dan tahu nantinya. Karena kan memperpanjang silaturahim, gitu kan. Nah, kepedulian kita itu kalau sekarang sepertinya kurang, sehingga begitu ada orang asing masuk ke dalam satu komplek, kita tidak terlalu waspada dan tidak melaporkan, ini kok berdiri di depan rumahnya si A, ya. Nggak begitu, tapi kadang-kadang dicuekin aja gitu lewat. Padahal dia sedang
menggambar. Kalau istilah menggambar itu artinya dia lagi memantau. Ini rumah lampunya nyala nggak ya jam 8? Kalau jam 8 pagi masih menyala, berarti nggak ada orang nih di dalam rumah, kan gitu ya. Kalau sampai jam 9 nggak ada, wah nggak ada lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia pantau terus, oh benar-benar orang ini nggak ada di rumah. Dia sambil memantau kanan kirinya, tetangganya, oh berangkat kantor jam sekian, oh ini berangkat sekolah jam sekian, rumahnya kosong jam sekian. Oh ya, berarti saya bisa masuk jam 9 itu. Nah, masuklah dia ketika itu. Akhirnya kehilangan barang-barang, apalagi kalau sempat barangnya tidak rumahnya tidak dikunci dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepedulian kita terhadap sesama ini kalau tidak kita terapkan di wilayah kita, tentu akan banyak kejadian-kejadian yang negatif yang terjadi di wilayah kita. Itu hanya salah satu contoh saja. Contoh lainnya ada juga misalnya ini masalah perkalian antar kampung. Kalau ada kita misalnya selesai dari sholat subuh begini, lalu kita pulang, ya ini kita biasanya Pak Bapak Ibu sekalian, kami dari kepolisian itu setelah subuh ini kami patroli lagi Pak sampai jam 7. Kenapa? Karena menghindari anak-anak muda yang kumpul-kumpul setelah sahur yang mau melakukan tawuran. Jadi pulang dari sini itu ada beberapa kali, tapi di wilayah lain Pak, bukan di Makassar. Kumpul-kumpul, Bapak Ibu pulang dari masjid, ada Pak Imam, ada Pak Ustadz, ada Pak Kapolsek, ada Pak Ramil, ada juga tokoh agama. Kumpul jalan biasanya berbarengan begitu. Ketika berjalan ketemu sama sekumpulan anak muda. Tapi ketika ketemu sekumpulan anak muda ini tidak melakukan peneguran, tidak melakukan penyapa, tidak disapa gitu. Jadi cuma bicara sendiri, oh ini yang kemarin ini ada yang tawuran, oh iya ini Pak, iya betul. Jadi ngobrol sendiri, tapi tidak melakukan peneguran terhadap anak ini. Itu kebanyakan kita sekarang. Ibu-ibu juga begitu, lewat-lewat begitu, padahal di situ mungkin ada yang dikenal. Ah ini kayak kemarin itu, iya itu, tapi nggak ditegur itu. Nggak lama dari situ, sekitar 150 meter, ada juga anak-anak muda yang berkumpul, udah pakai baju hitam, udah kena kopro. Tapi tidak ditegur juga, sama kayak tadi, ngobrol sendiri. Oh ini, ya ini. Jangan-jangan mau itu, jangan-jangan mau ini. Cuma jangan, tapi nggak ditegur. Pulang mereka sampai rumah, ya karena masih waktunya masih agak panjang, ngaji sebentar. Bapak Ibu di rumah sudah sampai, ya Pak Kapolsek, ya Pak Dan, semuanya masih. Tahu-tahu terdengar berita tawuran. Tawuran bener. Begitu tawuran ada yang mati satu. Nah, begitu mati satu, yang tadi lewat, ya Pak Kapolsek, ya Pak Dan Ramilnya, ya imamnya, ya ustadznya, tokoh-tokoh, semua pada berpikir, coba tadi kalau saya tegur, coba tadi kalau saya bubarkan, nggak terjadi. Mungkin saja tawurannya nggak terjadi. Ya ada juga yang bilang, ya kan kalau mati kan sudah takdirnya. Iya benar, mati sudah takdirnya. Waktu dan tempat sudah ditentukan. Tetapi masalahnya matinya karena apa? Belum tahu kita. Karena mati kan biasa berdasarkan kebiasaan. Kasihan anak-anak kita, kasihan remaja kita kalau meninggalnya gara-gara tawuran. Ya. Nah, kenapa polisi memilih waktu subuh untuk berbicara seperti ini? Karena pertama, fresh. Baru bangun tidur, baru selesai sahur, masih kenyang. Ya. Kalau saya ngasih ceramah, ngasih ke pengenalan pas jam 12 siang pas sholat zuhur, mungkin nggak masuk karena ngantuk semua. Tapi kalau pas sholat subuh, insya Allah masuk semua ini ke dalam hidup karena masih fresh. Yang kedua, yang mau datang ke masjid adalah orang-orang yang baik. Apalagi hujan, waduh, udah pada mikir pulangnya pakai apa nih bawa payung. Tapi yang mau datang ke masjid, yang bisa datang ke masjid, salat subuh berjamaah di masjid, luar biasa. Kenapa? Karena ini merupakan titik awal dari kehidupan kita dalam satu hari ke depan. Allah janji, yang salat subuh berjamaah dihidupi dalam satu hari ke depan. Siapa yang berjalan kaki dari rumah sampai ke masjid, kaki kanan meningkatkan derajat, kaki kiri menghapuskan dosa. Sampai di masjid masuk ke Allah, minta rahmat, masuk salat sunnah, menunggu azan. Selama menunggu azan didoakan sama malaikat. Cuma dua doanya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihan dia. Oh Allah ampunilah dia, ya Allah kasihan dia. Terus didoakan sama malaikat. Habis itu azan, setelah azan menunggu qomat berdoa lagi. Tidak tertolak doanya orang yang menunggu azan di masjid antara azan dan qomat. Setelah itu sholat sunnah subuh. Jadi mendapatkan pahala seperti ini, mendapatkan
dunia dan seisinya. Jadi kalau mau kaya cukup sholat subuh qobliyah. Tapi tetap harus kerja ya Pak. Jadi banyak keuntungan kita untuk sholat subuh ini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sampai dari sini terbukti ternyata begitu saya pertama kali memberikan arahan kamtipmas di masjid pada waktu Ramadan pertama penuh sampai ke belakang. Sekarang tinggal sisa asar. Artinya ini Bapak Ibu orang-orang pilihan yang bisa menyampaikan maksud kami kepada yang lain, menyebarkan kebaikan, menyampaikan amal-amal ma'ruf nahi munkar dengan lisan sehingga situasi di wilayah kita dapat lebih terjamin, terjaga dan aman. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena dalam masyarakat itu kita punya 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama dengan tangan, kalau tidak bisa dengan tangan dengan lisan, kalau tidak bisa dengan lisan sama lemahnya ingat ya dengan hati, itu dibuat. Kalau polisi sudah pasti dengan tangan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian bisa dengan yang seperti tadi saya sampaikan. Yang penting ada kepedulian. Tadi saya ketemu sama Pak Ustaz Andi, sampaikan beliau adalah dosen dari dulu. Jadi saya minta tolong juga sama Pak Ustaz Andi sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita ya. Kalau pada saat unjuk rasa jangan tutup jalan Pak. Karena kalau niat dan tujuannya baik, tapi dilakukan dengan hal-hal yang tidak baik, maka jadi tidak baik juga. Arti saya pernah ini salah satu contoh, maaf saya kasih contoh lagi. Jadi contoh waktu saya dinas di Jakarta, saya pernah menemukan perampokan bank pada saat bulan puasa nilainya 1 miliar, itu tahun 2002. Pelakunya 10 orang bersenjata dan kita kejar tidak dapat, itu dia kabur ke Bali, ke Banyuwangi, sampai ke Jawa. Setelah itu kita melakukan penyelidikan, kita temukan pelakunya namanya waktu itu Peye, sudah meninggal dalam malam. Ketika sampai di tempatnya, ternyata Peye ini merupakan Robin Hood di tempatnya. Uang hasil jarahan itu dibagikan pada masyarakatnya. Kenapa? Karena dia ingin mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Anaknya pun masuk pesantren, dia bangun masjid. Begitu kita mau tangkap, misalnya kita dihadang warga, Pak, ini Bapak ini orang baik, Pak. Nah, dia nggak tahu di Jakarta dia merampok. Ya akhirnya saya nggak berani akan disitu karena kita mau dikorek warga, tapi begitu dia keluar, mohon maaf, terpaksa kita tembak mati. Tapi apa maksud saya di sini? Kenapa saya katakan? Orang mau melakukan kebaikan, kalau caranya salah ya tetap aja dosa, tetap nggak jadi kebaikan, nggak ada hasilnya, nol. Nah, itu jadi saya berpesan kemarin kepada para mahasiswa, kepada rektor, itu ketemu saya bilang, Pak, kalau Pak disampaikan kepada mahasiswa kalau melakukan unjuk rasa jangan tutup jalan, sisakan jalan sedikit saja untuk orang lewat. Karena orang susah sampai 2-3 km panjang mau buka puasa ditutup jalan, mau kegiatan-kegiatan itu sehingga kita repot semua. Padahal yang mereka suarakan adalah kerja. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, sampaikan nanti bersama oleh Pak Ustadz, kami ingin menyampaikan bahwa polisi ini tidak sempurna, selalu juga ada pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan. Ada polisi-polisi nakal di sana, ada mungkin ada banyak, tetapi kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk tidak disamakan. Karena kalau satu polisi melakukan pungli lalu disamakan semuanya kalau pungli, maka nanti tidak muncul kepercayaan masyarakat kepada polisi. Kalau tidak muncul kepercayaan, mungkin saja negara kita akan semakin sulit karena peraturan tidak bisa ditegakkan. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan polisi yang baik, Bapak langsung bilang, sama saja polisi dengan yang lain, saya tidak mau ikut aturan. Akhirnya yang terjadi adalah ketiadaan aturan. Kalau tidak ada aturan, maka tidak akan tertib. Tidak akan tertib, maka makin banyak kejahatan yang muncul. Saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau ada 1.000, 2.000, 3.000 sampai 10.000 polisi mungkin yang melakukan kejahatan di luar sana, atau mungkin ada yang di Kota Makassar, maka 460.000 polisi di seluruh Indonesia dari 471.000 ya Pak, dikurangi 10.000, 461.000 siap melakukan kebaikan dengan Bapak Ibu untuk membangun Kota Makassar ini menegakkan hukum di sini di seluruh Indonesia. Dan kami juga mohon ditegur, disampaikan kekurangan kami apabila ada yang mengganggu atau meresahkan Bapak Ibu, tolong disampaikan pada kami. Ada provos juga ini polisi, sehingga kalau kami ditegur, Pak, Bapak ngomongnya
kasar, jangan marah sama kata saya. Karena harus diperbaiki, terima perbaiki. Kalau diterima diperbaiki, insya Allah interaksi dengan masyarakat akan semakin baik. Masyarakat percaya pada polisinya, lalu aturan bisa ditegakkan sehingga orang-orang yang mau investor masuk ke dalam Kota Makassar semakin banyak, kotanya terbangun, mungkin UMR-nya juga naik, taraf hidup masyarakat di Kota Makassar semakin naik dan semakin sejahtera, aman dan bahagia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf minta waktu Bapak Ibu sekalian. Kalau salah saya mohon maaf, datangnya dari saya. Kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.